Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di pelajaran interpersonal kali ini, kita mendapat tugas untuk menceritakan kembali pengalaman buruk kita dalam menghadiri suatu meeting. Nah, sebelum aku mulai kepada ceritanya, lebih baik jika aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Tiara Angelina Putri dari absen 15. Nah, teman-teman, jika aku boleh mengingat kembali dan juga melihat ke belakang tentang pengalaman meeting yang kurang menyenangkan, aku akan memilih salah satu pengalaman meeting yang terjadi beberapa minggu lalu. Saat itu, aku mengikuti salah satu kepanitiaan di salah satu kelompok studi yang ada di kampus. Saat itu, aku mendapatkan tugas menjadi public relation. Karena hal tersebut, aku diundang untuk menghadiri meeting, di mana meeting itu akan membahas secara besar bagaimana rentetan acara yang akan dilaksanakan. Untuk membahas acara tersebut, meeting ini diadakan di sebuah pendopo di gedung sipil lantai 1, di mana sayangnya gedung sipil itu sudah mengalami padam listrik atau listriknya sudah dimatikan. Sayangnya, tanpa menghiraukan hal tersebut, panitia tetap menjalankan meeting di mana tempat tersebut tidak memungkinkan sebenarnya untuk dijalankan suatu meeting. Dan kami melaksanakan rapat tersebut kurang lebih 3 jam dan diskusinya juga tidak berjalan lancar karena panitia hanya terjadi komunikasi antara ketua pelaksana dan juga ketua organisasi, di mana mereka hanya menjawab pertanyaan antara satu sama lain. Nah, sebagai salah satu anggota dalam kepanitiaan, tugas saya adalah menghadiri meeting dan berusaha menanyakan job desk saya yang belum jelas dan memastikan komunikasi berjalan aktif dengan maksimal dan tidak berlarut tanpa hasil. Di situ, pada situasi yang gelap dan juga komunikasi yang sudah tidak berjalan lancar, saya mengambil solusi untuk terus mengusulkan pendapat dan bertanya agar komunikasi tetap terjaga dan poin-poin yang saya sampaikan dan ketua sampaikan itu berjalan dengan jelas. Hasilnya sangat mengecewakan, di mana tidak sebanding dengan usaha yang saya lakukan, di mana meeting tetap berjalan dengan berantakan, komunikasi tidak jelas, dan juga alur yang diskusi yang hanya terjadi antar dua belah pihak, ketua pelaksana dan juga ketua organisasi tersebut. Dengan tempat yang tetap gelap, kami melanjutkan meeting itu sampai terakhir. Nah, ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan, di mana saya harap event organizer atau pelaksana rapat tersebut bisa melakukannya. Yang pertama, sediakan ruangan yang sesuai dan nyaman. Jika kita rapat di ruangan yang gelap, di ruangan yang sempit, dan juga tidak nyaman, maka audiens atau anggota rapat secara gamblang menyampaikan pendapatnya karena merasa tempatnya tidak nyaman. Yang kedua, tentukan tujuan, agenda, dan komunikasi yang jelas. Jika tujuannya sudah direncanakan dengan jelas, maka pembicaraan tidak akan beralih kemana-mana dan pembicaraan akan beralih pada tujuan yang sudah ditetapkan. Jika pada kasus saya, pembicaraan sudah tidak terlihat berantakan dan tidak sesuai apa yang ingin kita rapatkan. Yang ketiga, jangan terlalu dominan dan beri kesempatan kepada orang lain. Jika meeting hanya untuk dua belah pihak dan komunikasi hanya terjadi oleh dua belah pihak, sebaiknya itu tidak dijadikan meeting. Dan jika suatu orang dominan, maka sebaiknya berilah kesempatan kepada orang lain atau anggota meeting yang diundang untuk mengerahkan partisipasinya dengan mencari cara gimana caranya semua orang bisa ikut dalam diskusi tersebut. Yang terakhir yaitu pelaksana seharusnya menguasai materi. Jika pada kasus saya, pelaksana hanya berpaku pada laptop dan hanya melihat laptop dan juga hanya berdiskusi dua pihak, di situ terlihat sekali jika pelaksana tidak menguasai materi. Maka sebaiknya pelaksana menguasai materi sebelum meeting agar pelaksana bisa lebih jelas menyampaikan isi meeting dan juga akan terjadi improvisasi, di mana jika pelaksana sudah tahu
materinya. Nanti jika ada yang bertanya, pelaksana bisa menjawab dengan bagus. Nah, sekian cerita saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.